Halo semuanya, jumpa lagi bareng saya Nafa. Di audio kali ini, atau mungkin lebih tepatnya di video ini, saya ingin menjelaskan salah satu hal yang paling penting kepada kamu, yang paling banyak sekali ditanyakan oleh orang-orang di luar sana kepada saya mengenai bisnis, termasuk di dalamnya adalah bisnis online. Oleh karena itu, dimanapun kamu berada saat ini, dan sambil melakukan apapun kamu saat ini, tolong dengarkan audio saya ini baik-baik. Pandangi video yang kamu tonton kali ini baik-baik sambil kamu menyimak apa yang ingin saya bicarakan bersama kamu. Kali ini anggap saja kamu sedang berbicara dengan saya. Anggap saja kamu sedang bertatap muka dengan saya, dan kamu sedang berdiskusi dengan saya. Pertanyaan yang paling sering ditanyakan oleh diri kamu sendiri di dalam hati adalah seperti ini. Mas Nafa, bisnis online apa sih yang paling gampang? Yang kira-kira kalau saya lakukan pasti menguntungkan dan pasti jauh dari kata gagal. Pernahkah Anda menanyakan pertanyaan seperti itu? Kalau Anda pernah menanyakan pertanyaan seperti itu, Anda berarti sama dengan 90% murid saya di luar sana yang selalu menanyakan pertanyaan ini baik melalui email maupun melalui konversasi langsung bersama saya. Oleh karena itu, izinkan saya kali ini teman-teman untuk menjawab pertanyaan itu dengan jawaban yang insya Allah sangat jelas, yang bisa membuka pikiran kamu, yang kemudian bisa merubah hidup kamu ke depan. Amin. Bisnis online apa yang paling mudah? Pertanyaan itu juga dulu adalah pertanyaan yang saya tanyakan kepada diri saya sendiri ketika saya baru pertama kali mau menjalani bisnis online. Pada waktu itu saya bingung, apa yang harus saya kerjakan agar saya bisa melakukan sesuatu hal yang berhubungan dengan bisnis online dan pastinya menguntungkan. Sampai pada suatu ketika saya mencoba ini, gagal, saya mencoba itu, gagal, saya mencoba yang lain lagi, gagal, dan pada akhirnya saya berhenti. Dan apakah teman-teman tahu berapa lama saya berhenti bisnis online? Saya berhenti bisnis online kurang lebih selama 1,5 tahun. Dan itu adalah salah satu hal yang amat sangat saya sesali. Kenapa saya sesali? Karena ketika kita berhenti mencoba teman-teman, yang terjadi adalah tidak ada perkembangan. Lantas saya bertanya kepada diri saya sebuah pertanyaan emas yang pastinya juga sangat-sangat sering ditanyakan oleh orang-orang di luar sana. Kira-kira bisnis online yang gampang itu apa sih? Sampai akhirnya saya menemukan jawaban. Bagaimana cara emas untuk bisa menemukan bisnis online yang paling mudah bagi diri saya. Cara itu adalah begini. Kalau seandainya kamu bertanya kepada orang lain, bahkan bertanya kepada saya, apa sih bisnis online yang mudah? Jawaban saya sederhana. Bisnis online yang mudah bagi kamu adalah bisnis online yang satu, mengandung hal yang kamu sukai, mengandung hal yang merupakan keunikan dari diri kamu, dan yang ketiga, mengandung hal yang dimana merupakan hal tersebut adalah kelebihan kamu. Maksudnya gimana? Maksudnya gini. Teman-teman sadar gak sih kenapa saya buat Nafa IM tutorial? Dan teman-teman sadar gak sih kenapa teman-teman di luar sana, termasuk kamu, mendengarkan suara saya? Apa yang membuat kamu mau mendengarkan suara saya dan apa yang mau membuat kamu terus menonton video saya? Jawabannya sederhana, karena kualitas video saya dan kualitas suara saya menarik. Apakah kata menarik itu cukup? Tidak. Apa yang membuat kamu menjadi menonton video Nafa IM tutorial dan apa juga yang membuat kamu terus mendengarkan suara saya sampai sekarang? Jawabannya karena suara saya, video saya itu unik. Dan kamu tahu kenapa saya bisa unik? Karena saya fokus kepada hal yang saya sukai, karena saya fokus kepada hal yang merupakan kelebihan saya, dan saya pun fokus kepada hal yang merupakan suatu hal yang benar-benar unik dari diri saya, yang memang dari sananya Tuhan sudah memberikan itu kepada saya. Jadi cara paling efektif untuk menemukan bisnis online yang mudah bagi kamu adalah bukan dengan cara mencoba ini, mencoba itu, bukan. Tapi dengan bertanya kepada diri kamu sendiri, kira-kira apa sih yang gue sukai dalam hidup ini? Kira-kira apa sih yang merupakan keunikan gue yang Mas Nafa nih gak punya, yang temen gue tuh gak punya, yang kakak adik gue nih gak punya? Dan dari keunikan itu apa sih yang bisa gue jadikan kelebihan dari diri gue, yang mana kelebihan ini jelas merupakan satu-satunya ada pada diri gue, belum tentu ada pada orang lain.
Apakah hal itu ada dalam diri Anda dan saat ini Anda sudah menemukannya? Kalau Anda belum menemukannya, itu yang harus Anda temukan, teman-teman. Karena bisnis online saya mulai berkembang pesat ketika saya fokus kepada sesuatu hal yang saya sukai, saya cintai, dan ternyata hal itu adalah keunikan saya dan kelebihan saya. Jadi kamu lupakan dulu. Lupakan dulu teman-teman mengenai apakah saya harus bermain AdSense, apakah saya harus jual ketoprak, apakah saya harus jualan properti, apakah saya harus menjadi guru, atau mungkin kalau kamu bermain bisnis online, apakah saya harus ikut-ikut Mas Nafa buat video, atau apakah saya harus buat blogger, ataukah saya harus bermain AdSense. Kamu lupakan itu dulu. Sekarang kamu fokus, tanyakan kepada diri kamu dan kamu jawab. Apa hal yang benar-benar kamu sukai dalam hidup ini? Ada salah satu murid saya, ketika saya menanyakan hal seperti ini, dia menjawab dengan jawaban yang sederhana. Kalau saya sukanya adventure, Mas Nafa. Saya sukanya traveling. Dan ketika dia mengatakan suka traveling dan suka adventure, sebenarnya dia sudah mengatakan apa yang harus dia lakukan. Apa teman-teman yang menurut teman-teman apa yang harus dia lakukan seandainya dia suka adventure? Pertama, kalau dia suka adventure, dia bisa buat video tentang pengalaman dia berpetualang. Kemudian dia bisa masukkan video itu ke YouTube. Menarik bukan? Kalau memang dia suka adventure dan dia lebih suka menulis, dia bisa buat blogging bagaimana asiknya traveling ke kota-kota atau ke daerah-daerah yang sudah dia travel, yang sudah dia kunjungi. Menarik bukan? Dari suatu keunikan kamu, dari satu kesukaan kamu, kamu bisa menemukan market ataupun hal yang apabila kamu lakukan, saya berani jamin hidup kamu pasti berubah. Jadi buat kamu di luar sana yang mendengarkan suara saya dan masih sampai detik ini masih bertanya-tanya saya harus memulai dari mana dan bisnis online apa yang mudah? Jawaban saya cuma sederhana. Bisnis online yang mudah bagi tiap orang itu relatif. Dan bisnis online yang mudah bagi kamu adalah bisnis online yang mengandung hal yang kamu sukai, yang mengandung keunikan dari diri kamu yang sudah diberikan Tuhan, dan yang mengandung hal yang merupakan kelebihan kamu dibandingkan orang-orang di sekitar kamu. Contoh, saya memiliki kesukaan berbicara, dan saya memiliki keunikan dari cara berbicara saya berbeda dengan orang lain. Dan saya pun punya kelebihan di dalam suara. Suara saya berbeda dengan suara orang-orang pada umumnya, dan saya unik. Saya berbeda, dan saya punya kelebihan di situ. Dan saya pun menyukai berbicara dibandingkan menulis. Oleh karena itu, saya membuat Nafayum Tutorial. Supaya apa? Supaya saya bisa menyalurkan passion saya, kesukaan saya dengan bisnis online. Dan ternyata itu berhasil. Berhasil membuat saya menjadi orang yang bisa menemukan kemana arah dan tujuan hidup saya. Dan saya pun ingin agar kamu yang mendengarkan suara saya kali ini melakukan hal yang sama. Pikirkan hal yang kamu sukai, pikirkan hal yang merupakan bagian dari keunikan kamu, dan pikirkan hal yang merupakan kelebihan kamu yang belum tentu dimiliki orang lain. Kegagalan terbesar kamu adalah cuma dua. Ketika kamu menyatakan berhenti, dan ketika kamu menyatakan untuk mengikuti orang lain hanya karena masalah uang. Ketika kamu bekerja hanya untuk uang, teman-teman, uang itu akan menjauhi kamu. Dan salah satu resep kesuksesan terbesar bagi saya dan juga orang-orang di luar sana, resep itu seperti ini, teman-teman. Tolong dengarkan baik-baik. Setelah kamu menemukan hal yang kamu sukai, setelah kamu menemukan keunikan yang ada pada diri kamu, dan setelah kamu telah menemukan kelebihan yang ada dalam diri kamu, kalau kamu ingin menjadi orang yang bahagia dan kaya dalam waktu yang cepat, ada cara sederhananya. Caranya adalah dengan menggunakan apa yang menjadi kelebihan kamu untuk menolong orang lain di luar sana. Titik. Semakin kamu mau berbagi kepada orang lain, semakin kamu mau menolong orang lain yang ada di luar sana, maka rezeki kamu pun akan semakin berkembang dan rezeki kamu pun akan semakin lancar dibandingkan kalau kamu hanya bekerja untuk diri kamu sendiri. Hal itulah yang sudah saya buktikan, dan hal itulah yang sudah orang-orang kaya di luar sana buktikan, bahwa kekayaan kamu, kebahagiaan kamu bergantung dari kepekaan kamu di dalam menolong sesama manusia. Dan lihat Nafayum Tutorial. Jadikan Nafayum Tutorial sebagai contoh bagaimana saya bisa melakukan hal yang saya suka untuk berbagi kepada orang lain yang membutuhkan di luar sana. Dan alhamdulillah,
puji Tuhannya, hidup saya bahagia. Apakah kamu mau seperti saya? Lakukan apa yang saya katakan. Fokus kepada hal yang kamu sukai, cari keunikan yang ada pada diri kamu, cari kelebihan yang ada dalam diri kamu, temukan itu, dan bagikan kepada sesama. Jadi pesan saya cuma satu, temukan apa yang kamu sukai, temukan apa yang merupakan keunikan dan kelebihan kamu, mulai dari situ. Jangan paksakan sesuatu yang kamu tidak suka, tapi lakukan apa yang kamu suka, karena apa yang kamu suka itu sebenarnya adalah keunikan kamu, dan itu adalah kelebihan kamu. Temukan itu, dan mulai dari situ. Saya Nafa, salam sukses semuanya, and bye-bye.